Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Deta Novita Sari Jayanti dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Sedang menempuh jurusan psikologi semester 7 dan sekarang sedang menempuh KKN. Oke. Kali ini video ini akan membahas sesuai dengan di judul ya. Kita akan membahas pengalaman menjadi mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Oke, jadi saya adalah mahasiswa psikologi angkatan 2018. Kemudian itu adalah jurusan yang cukup baru di UIN Wali Songo Semarang karena ini ada jurusan umum. Jadi semua bisa masuk, tidak hanya dari madrasah tapi juga jadi SMA, dari SMK dan sederajat kayak gitu. Jadi bisa masuk dan bisa ikut jurusan psikologi gitu. Dan bagaimana caranya kita masuk, terutama daftar ya teman-teman. Jalur masuknya itu ada 3. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN, yang ketiga adalah jalur mandiri. Selain itu kemungkinan masih belum bisa ya, karena selain itu yang tersedia adalah jurusan Islam gitu kan, kayak misalnya mungkin bimbingan penyuluhan Islam, komunikasi penyiaran Islam, atau di fakultas humaniora dan yang lainnya kayak gitu, yang misalnya jurusan masuknya itu pakai SPM-PTKIN dan sebagainya gitu. Oke, terkait kuota juga kan ada masing-masing kayak gitu kan gitu. Jadi hal unik apa sih jadi mahasiswa psikologi di UIN Wali Songo Semarang, terutama Universitas Islam Negeri gitu lah. Kalau kita dengar-dengar, wah Islami banget ya gini-gini gitu, tapi ternyata kalau misalnya jurusan psikologi di Wali Songo Semarang itu bukan psikologi Islam teman-teman, tapi psikologi yang masih umum, hanya terintegrasi dengan ilmu keislaman gitu. Jadi unity of science, bukan islamisasi gitu. Jadi kita masih mempelajari materi-materi terkait dari barat, dan kita juga mempelajari materi-materi terkait ketimuran kayak gitu. Jadi coba kita gabungkan gitu menjadi unity, kesatuan ilmu berbasis barat, timur, dan berbagai sumber yang lainnya kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu keunikannya ya dari namanya dan dari tempatnya, yaitu UIN Wali Songo Semarang. Nah, keunikan yang kedua adalah ternyata peminat jurusan psikologi di UIN Wali Songo Semarang itu terbanyak gitu. Selain itu juga masih ada yaitu jurusan gizi, karena nama fakultas kita adalah Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Jadi di situ tuh ada 2 jurusan. Yang pertama jurusan psikologi tentunya, yang kedua adalah jurusan gizi gitu. Dan 2 jurusan ini tuh jadi jurusan favorit gitu di UIN gitu kan. Dan peminatnya dari tahun ke tahun semakin banyak kayak gitu. Nah, apa sih yang dirasakan ketika sudah menjadi mahasiswanya gitu? Yang pertama, excited banget, menarik banget, karena kalau misalnya kita pintar memilih jurusan, tentunya kita akan menikmatinya, prosesnya kayak gitu. Karena saya juga menikmati jurusan psikologi dan memang sangat berminat di bidangnya, tentunya sangat menarik kayak gitu. Kita membahas terkait psikologi perkembangan, psikologi perilaku, terus kemudian psikologi konsumen, terus psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis, psikologi kepribadian, dan masih banyak lagi. Dan kebetulan kalau misalnya di UIN Wali Songo Semarang, tentunya di tahun pertama atau di semester pertama itu bukan hanya langsung masuk ke jurusan, yaitu misalnya makul psikologi semua itu enggak, tapi kita juga belajar terkait pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, kemudian bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, terus bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, kemudian falsafah kesatuan ilmu, kemudian kalau misalnya di psikologi juga belajar filsafat manusia gitu, yang nantinya itu sebenarnya di setiap fakultas juga ada filsafat, ada jurusan filsafat, tapi kita juga belajar filsafat terkait filsafat manusia gitu. Jadi sangat unik gitu. Jadi kalau misalnya jurusan psikologi tidak hanya membahas psikologi saja gitu, tapi juga membahas terkait filsafat, membahas terkait bahasa kayak gitu. Itulah yang menarik kayak gitu, makanya unity of self itu sangat-sangat menarik kayak gitu. Kemudian juga keunikan yang lain gitu kan, keunikan yang lain terkait jurusan psikologi tentunya di situ banyak
organisasi intra maupun ekstra yang kita bisa minati di situ di bidangnya masing-masing untuk menunjang supaya kita makin mengasah keahlian kita atau skill kita gitu. Jadi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan tuh banyak UKM teman-teman. UKM adalah unit kegiatan mahasiswa gitu. Jadi kegiatannya tuh ada yang bernama KPSR, yang urusannya di bidang-bidang sosial, kemudian ada LPM Esensi, lembaga pers mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, tulis menulis berita, menulis artikel, menulis opini. Kemudian ada juga GEMA. GEMA itu adalah organisasi yang menaungi di bidang olahraga kayak badminton, futsal, basket dan sebagainya kayak gitu. Dan masih banyak lagi jurusan yang ada di Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Kemudian, Kak, emang adanya cuma di FPK gitu kan? FPK itu Fakultas Psikologi dan Kesehatan ya. Jadi kalau kami biasa sebut ada FPK biar gak kepanjangan gitu. Kalau di langkah atau lingkup fakultas ada UKM, tapi ada juga yang di universitas yang lebih besar kayak gitu. Kalau misalnya di cabang olahraga ada sendiri, di cabang menulis juga ada sendiri kayak gitu. Cuman untuk lebih mengayomi dan supaya tidak terlalu jauh ya, karena di fakultas sendiri tentunya UKM ini juga banyak tersedia. Jadi teman-teman nih bagi yang sudah di semester 1 atau sekarang sudah di semester 3, 5 atau semester ganjil sekarang, jangan lupa ikut UKM supaya kemampuan kita tuh tidak hanya di kuliah aja tapi juga ditunjang oleh UKM, kegiatan-kegiatan UKM yang sangat bermanfaat kayak gitu. Nah, selain itu juga perlu nih adanya organisasi yang lain, misalnya di luar dari Unwalisma Semarang atau di luar fakultas, yang menunjang kita supaya kita memiliki banyak kenalan gitu kan, banyak teman-teman dari luar, mungkin dari UNES, dari Undip dan sebagainya kayak gitu. Itu sangat membantu sih gitu. Jadi ketika nanti sudah masuk, selain mengikuti kegiatan perkuliahan ditunjang oleh kegiatan UKM yang mengasah skill kita juga mencari relasi atau jaringan yang lebih luas supaya kita semakin senang dapat kenalan banyak, sahabat banyak gitu kan, supaya kita dapat pengalaman yang banyak juga kayak gitu. Nah itu sih, itu baru sedikit dari pengalaman unik dan hal unik yang dari jurusan psikologi. Nah besok stay tune ya informasi selanjutnya terkait jurusan psikologi gitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan like tentunya.